Hari ini kita mau belajar mengenal kebenaran, ya, mengenal kebenaran. Nah, kenapa kita perlu belajar mengenal kebenaran? Ya, supaya benar dong. Kalau nggak benar kan namanya salah. Maaf, ngambil Alkitab. Nah, dalam kehidupan kita, seringkali kita ini sibuk hanya melakukan tugas-tugas keagamaan, ritual-ritual ibadah kita. Ya nggak salah. Tetapi kalau kita tidak mengenal yang jadi inti atau pusat ibadah kita, kalau saya berkata pakai kata ibadah ya, maaf, maka tidak beda saudara dan saya seperti orang yang ada di agama-agama yang lain. Loh, betul tidak? Hanya melakukan ritual. Perhatikan kata itu. Hanya melakukan ritual. Tetapi tidak mengenal kebenaran itu. Maka itu penting sekali kita mengenal kebenaran. Karena kebenaran itu pribadi. Dan pusat atau inti dari semua kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan. Betul tidak? Itu sebab penting sekali kita mengenal kebenaran itu. Ya, saya akan baca, walaupun sebagian besar kita 99,99% tahu siapa kebenaran itu. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Penting sekali kita membaca ayat ini dulu. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Begini kata Tuhan Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan," ya, ini yang pertama, "dan kebenaran," yang kedua, "dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, berarti kalau saudara dan saya tidak tahu kebenaran, maaf, berarti kita tidak bisa sampai kepada Bapa. Betul tidak? Maka itu penting sekali dalam hidup kita mengenal. Ya. Yang kedua, 1 Timotius 2 ayat yang keempat. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Ya. Puji Tuhan sudah ada yang memberi komentar. Ya, karena kita belum benar, jadi perlu sekali mengenal kebenaran. Betul. Ya, 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Begini. Yang menghendaki, saudara jelas sekali. Yang menghendaki, inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Saya ulangi, inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita kehendak Bapa di surga. Nah, saudara tolong perhatikan. Kalau saya bisa salah. Mungkin ada ayat lain yang saya belum tahu di seluruh Alkitab. Tapi setahu saya ini satu-satunya yang menuliskan yang menghendaki. Siapa yang menghendaki? Bapa di surga. Apa yang dia kehendaki? Lagi sekali 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Yang menghendaki supaya semua orang tanpa terkecuali. Apa yang Bapa kehendaki? Supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh akan kebenaran. Maaf, saya ganti kata pengetahuan, karena memang sesungguhnya itu yang dirindukan Tuhan adalah mengenal, bukan mengetahui. Beda, mengenal dengan mengetahui. Kenapa beda jauh? Mengetahui itu belajar, tapi mengenal, ya perhatikan, mengenal itu karena bergaul. Kalau mengetahui itu karena belajar.
Maka itu tidak sedikit di dunia orang belajar tentang Tuhan. Sama seperti saudara dan saya yang di Indonesia. Kita, sebagian besar kita tidak pernah tahu langsung presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Ya, tapi bangsa Indonesia bisa belajar tentang Soekarno karena ada buku-bukunya. Betul tidak? Saudara bisa belajar tentang Hitler, tentang Mao Zedong. Ya, bisa. Karena bukunya ada. Bahkan saudara bisa cari tokoh-tokoh siapa saja yang saudara mau belajar. Pasti tahu. Karena tentang Tuhan, ilmunya namanya teologi. Belajar tentang lapisan-lapisan tanah yang ada di bumi itu namanya geologi. Belajar tentang jiwa manusia namanya psikologi. Belajar tentang kehidupan yang ada di alam semesta namanya biologi. Belajar tentang kebudayaan dan asal-usul manusia di masing-masing bangsa namanya antropologi. Jelas gak ini saudara? Nah, maka itu teologi itu sejajar, catat, dengan logi-logi yang lain. Saudara bisa nyebutkan sampai sore. Wah, yang namanya logika di dunia ini sampai hari ini ada berapa banyak itu? Banyak sekali. Nah, kita bisa mempelajari tentang Tuhan. Bisa mempelajari tentang lapisan-lapisan tanah. Bisa mempelajari tentang macam-macam hal di dunia. Maka itu yang namanya logika harus diperdebatkan. Guru-guru besar membantai calon-calon doktor untuk mengambil gelar doktornya itu. Wah, dibantai habis, dibanting-banting. Saya berapa kali ngikuti anak saya yang ngambil disertasi doktornya itu. Wih, seru, seneng saya ngikuti berita itu. Nah, baru dinyatakan saudara berhak menyandang gelar S3 karena kami sudah membuktikan. Nah, maaf ya saudara, Tuhan kita dan kebenaran itu, tolong perhatikan, Tuhan kita dan kebenaran itu tidak perlu dibuktikan. Sebab kebenaran itu sudah mampu membuktikan dirinya sendiri melewati waktu yang ada. Maka itu yang namanya kebenaran kita nggak perlu untuk menyangga, untuk membanting, ya, menentukan sudah benar sendiri ya sudah, terima saja. Saya harap saudara mengerti ini. Kebenaran itu benar. Tidak perlu diperdebatkan. Maka itu kalau ada orang tidak bisa menerima kebenaran, kalau saya berkata ya karena memang nggak mau, nggak apa-apa, jangan dipaksa. Kalau dipaksa kita berdebat. Nah, ingat loh, dalam surat Paulus kepada Timotius ada perintah jangan memperdebatkan kebenaran itu. Kenapa? Ya memang nggak perlu. Yang namanya benar itu benar. Nggak perlu dibuktikan dengan teori apapun juga. Satu-satunya yang bisa membuktikan dia benar, ya kalau ini pakai teori umum, adalah waktu. Betul tidak? Nah, hebatnya lagi, kebenaran itu nggak perlu dibela. Sebab kebenaran itu bisa membela dirinya sendiri.
Maka itu kekristenan nggak perlu dibela. Nggak perlu ada front pembela Kristen. Nggak perlu. Karena Tuhan kita itu luar biasa. Benar itu benar. Perhatikan ya. Nah, tapi manusia kita ini yang susah. Jadi kalau masih ada gereja dianjurkan begini saudara. Ini hari Minggu ya pengumuman. Hari Rebo depan. Jadi 3 hari lagi ini hari Minggu kebaktian mau selesai diumumkan. Hari Rabu depan kita mau berpuasa untuk mencari kehendak Tuhan. Maaf, kalimat itu 1.000.000% salah. Kehendak Tuhan tidak perlu dicari dengan doa puasa. Sebab sudah tertulis 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan untuk memperoleh pengenalan akan kebenaran itu. Siapa? Firman Yesus Kristus Tuhan. Untuk apa pakai puasa lagi? Sudah tertulis kok. Nah, kalau saudara puasa dengan kata mau cari kehendak Tuhan, itu pasti untuk pelayanan, untuk rumah tangga, untuk mau beli apa, mau pindah rumah, cari sekolahnya anak, mau cari kerja dan sebagainya. Maaf, kalau hal-hal gitu tuh nggak usah ngerepotin surga lah. Cari sendiri. Saya sering anjurkan kepada saudara-saudara, kalau mau cari rumah, entah beli, entah sewa, entah kontrak, dan uangnya pas-pasan, saya punya teori. Carilah rumah yang ada setannya, itu murah. Lu serius. Dan itu luar biasa. Kalau rumah ada setannya itu pasti murah. Oke. Nah, atau saudara cari yang mau kontrak, yang dekat dengan sekolahnya anak-anak, supaya nggak perlu transport kalau bisa. Ya, atau saudara mau cari rumah dekat dengan pasar, supaya bisa sambil. Nah gitu tuh kan nggak perlu melibatkan surga sampai pakai puasa lagi. Ngawur, maafkan saya. Itu puasa untuk mencari jodoh. Saya marah itu pada anak Tuhan yang cari jodoh coba pakai puasa. Ngawur. Maaf, kenapa ngawur? Baca Alkitab. Doa puasa itu kekuatannya bisa merubah nasib satu bangsa loh saudara. Kalau kita serius. Bayangkan sebuah kekuatan bisa. Bentar ya, saya ganti. Oh ini sambung lagi nggak apa-apa. Coba saya ganti. Ya. Nah. Mudah-mudahan nggak lagi dalam nama Yesus. Tuhan tolong yang ikuti Facebook supaya nggak masalah. Oke, saya lanjutkan. Jadi doa puasa itu kekuatannya dahsyat, saudara. Dahsyat. Bisa merubah nasib satu bangsa. Lalu dipakai untuk cari jodoh. Padahal jodoh sudah ditulis ada di Kejadian 2:18. Papa di surga yang inisiator pertama. Setiap orang itu menikah. Jadi jodoh itu nggak usah pakai doa puasa. Terima saja yang Tuhan kirim. Maaf saya radikal kalau ngomong. Walaupun yang dikirim Tuhan kakinya pendek sebelah, matanya kurang satu, giginya maju semua. Maaf. Itu. Nah biasanya orang-orang yang maksa memilih yang tercantik dan tercakap. Ya sekian puluh %. Orang-orang itu akan punya masalah di pernikahannya. Loh kenapa? Karena ketika orang itu sudah memilih, aku mau istri yang cantik, aku mau suami yang cakep, setan memasang itu di otak orang itu. Sehingga selama pernikahannya selalu punya, harus cantik istriku, harus cakep. Nah umur bertambah, bagaimana fisik dan wajah kita? Ya berubah juga bukan? Nah disitulah 90 sekian % terjadinya perselingkuhan. Karena diri sendiri tidak menyadari kalau dirinya sendiri juga sedang berubah fisiknya. Tapi nggak bisa ngelihat. Ngelihatnya ke sampingnya. Lah kok jadi jelek? Lalu lihat ke sana. Loh kok cakep, kok cantik? Nah nggak terima. Ini pekerjaan setan. Maka itu jangan cari
jodoh, cari kehendak Tuhan apa-apa dengan doa puasa. Istilah saya begini. Kekuatan doa puasa itu karena satu bangsa. Saudara Puput, ya jaringannya maaf ya Put, ini anak saya yang di Jepang. Ya Papa sedang siap-siap ini berusaha untuk bisa berangkat dari tanggal 26 September. Untuk kamu ngambil disahkan kamu jadi doktor. Wah keren sekali. Ya, saudara dengar. Kalau doa puasa itu dianggap seperti nuklir yang luar, kerajaan neraka bisa morat-marit. Lalu dipakai untuk mencari jodoh. Aduh, nilainya turun sekali. Itu istilah saya begini ya, jangan tersinggung. Ada nyamuk, ya, ada nyamuk di rumah saudara, seekor atau 2 ekor. Saudara coba kejar, enggak bisa. Wih, saudara jengkel. Lalu 2 ekor nyamuk itu saudara pakai nuklir. Maaf ya, ini kan konyol dan bego sekali. Itu loh kekuatan puasa. Jangan dipakai untuk cari jodoh. Jangan dipakai untuk hal-hal yang sederhana, yang kecil-kecil. Jangan. Lihat firman Tuhan. Nah, ini salah satu bukti bahwa orang-orang yang doa puasanya salah untuk hal-hal yang gak penting, yang bisa diatasi sendiri dalam hidup sehari-hari, tapi pakai doa puasa karena belum mengerti kebenaran itu, belum kenal siapa kebenaran itu. Wah, kalau mengenal luar biasa, saudara. Oke, saya kembali. Jadi mengetahui seseorang itu harus belajar tentang orang itu. Tapi untuk mengenal seseorang harus bergaul dengan orang itu. Enggak usah belajar tentang orang itu. Ini yang harus kita tahu. Maka itu bergaul dengan Tuhan itu mutlak. Mari kita, ada berapa fakta tentang kebenaran itu, siapa, supaya kita tahu. Memang jelas itu adalah Tuhan Yesus. Tapi yang bagaimana kita bisa mengerti, mengenal Dia. Lagi sekali bukan cuma untuk mengetahui, mengenal. Ini luar biasa, saudara. Rasul Paulus adalah satu-satunya pribadi di perjanjian baru yang bisa membawa kita mengenal kebenaran itu. Saya baca dulu ayat pertama ini, nanti kita lihat ayat-ayat yang lain. 2 Timotius, ya. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. 2 Timotius 3 ayat 11. Ya. Engkau telah ikut menderita penganiayaan. Kok enggak enak? Harusnya begini, engkau telah ikut aku makan-makan enak dan gratis. Engkau telah ikut aku jalan-jalan ke Yerusalem. Engkau telah mengikut aku ke sana kemari. Tidak. Engkau Timotius telah ikut menderita penganiayaan. Cukup sampai penganiayaan dan sengsara. Seperti yang telah ku derita di Antioquia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu ku derita, dan saya ganti langsung. Kebenaran itu telah melepaskan aku daripadanya. Luar biasa. Maka itu Paulus bisa kenal kebenaran itu. Pribadi yang dulu waktu dia masih nama Saulus. Ayo, kepada kebenaran itu Saulus bagaimana? Ganas, benci, tidak suka. Karena dia warga negara Roma. Dan Tuhan Yesus zaman itu dicap pemberontak. Dan Yesus dicap pemberontak itu gara-gara murid-muridnya sendiri. Loh kok bisa? Karena mereka nyebarkan berita hoax itu.
Wih, Yesus itu guru kita itu akan memerdekakan kita dari penjajahan Romawi. Dan dia akan mendirikan kerajaan bagi Israel. Kurang ajar enggak? Karena murid-muridnya menyebarkan gosip itu. Tuhan Yesus kena getahnya. Maka itu rumor dipercaya bahwa Yesus ini makar, pemberontak, ingin melepaskan diri dari penjajahan Roma. Dari mana kita bisa lihat bukti? Di Kisah Rasul 1. Ayat yang ketiga dikatakan pada detik-detik terakhir Tuhan Yesus mau naik ke surga. Mereka masih tanya, minggu lalu kita belajar ini. Tentang ilustrasi kalau ada opa oma dari Belanda punya cucu sekian banyak. Waktu mau datang diberitahu bahwa hadiah. Mereka masih tanya, kapan engkau membuat kerajaan bagi Israel? Ya ampun. Sampai Tuhan Yesus sudah mau berangkat ke surga, masih tanya kerajaan itu. Jadi Yesus dikenal pemberontak sampai Saulus menerima kebohongan itu sebagai kebenaran. Maka itu dia bencinya kepada Yesus mati-matian. Karena dia orang Roma. Dia nggak rela negaranya ada pemberontak yang ingin melepaskan diri dari pemerintahannya. Tapi saudara, ketika sang kebenaran itu menemui dia secara pribadi, masih ingat kisahnya? Hidupnya berubah. Dari penjara. Nah terus lihat ayat 12. Maaf. Pendeta-pendeta, pengkhotbah-pengkhotbah Injil kemakmuran yakin 1.000.000% tidak akan berani mengkhotbah ini. Pendeta-pendeta maunya sukses, berhasil, kaya. Nggak mau. Lihat ayat 12. 2 Timotius 3. Memang. Bahasa Jawa bilang pancene. Harusnya itu. Apa? Memang setiap orang. Jadi nggak peduli. Semua murid Yesus. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah. Wih, ngeri sekali. Beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita. Ayo terus enggak? Saya ulangi ya, memang bisa mengenal kebenaran itu. Tadi pagi saya diskusi dengan salah satu host kita, ya, tentang topik hari ini yang kita mau pelajari. Saya sebetulnya ingat, tahu, tapi nggak nyambung. Ya, kita bahas itu tentang korban toh, kan hari ini Idul Kurban. Oh iya ya, gitu. Nah ini loh saudara. Salah satu pribadi kebenaran itu adalah mau menjadi korban. Betul tidak? Salah satu dari ciri pribadi kebenaran itu adalah siap menjadi korban. Nah kalau kita sudah baca 2 Timotius 3 ayat 11 dan 12. Inti penganiayaan, penderitaan dan sengsara karena kebenaran itu. Maka kita tidak boleh milih proses yang lain untuk mengenal kebenaran.
Tapi kita lihat di berita 5 tahun terakhir, apa itu? ISIS, tahu? Islamic State. Bersyukur kepada Tuhan. Secara fakta di daerah Irak, Syria mereka nggak ada. Tapi ada ancaman loh, katanya mereka mau masuk Indonesia dengan macam-macam cara. Nah, saya sering berkata kepada saudara itu, kira-kira saudara setuju nggak kalau saya katakan, bagaimana ketika saudara kita dipenggal, oleh mereka terang-terangan. Kira-kira kalau mereka ada di Indonesia dan mencari kita, ketahuan nggak? Kita ini sudah kenal kebenaran atau belum? Ketahuan, maaf ya, jangan tersinggung dulu. Maka itu saudara, menjadi murid Yesus untuk bisa mengenal kebenaran itu, tidak ada cara lain. Aniaya, penderitaan, dan sengsara harus jadi makanan kita sehari-hari. Loh, kok nggak enak? Nah, dengar dulu ya. Saudara masih ingat satu-satunya penghalang kebenaran yang paling tinggi rankingnya? Saya ulangi, satu-satunya penghalang kebenaran yang paling tinggi rankingnya. Di ranking 1. Ialah lepas dari. Nah, untuk lepas dari dosa cuma ada satu. Di 1 Petrus 4 ayat 1. Barang siapa telah siap menderita penderitaan badani secara fisik, maka firman itu tertulis, orang itu berhenti berbuat dosa. Nah, kalau saudara dan saya sudah berhenti berbuat dosa, berarti mengenal kebenaran itu mulus jalannya, gampang. Nah, ternyata untuk berbuat dosa bukan dengan doa puasa, apalagi doa kelepasan. Dulu saya belum mengerti. Saya senang. Nggak lepas-lepas, malah suka marah. Nah, setelah saya ketemu 1 Petrus 4 ayat 1, saya tidak mau lagi mendoakan kelepasan. Karena salah. Untuk saudara dan saya berhenti berbuat dosa, ini ranking 1 untuk mengenal kebenaran. Yaitu siap mengalami aniaya, sengsara, dan penderitaan secara fisik, supaya kita stop berbuat dosa. Lu kok bisa begitu? Ya karena dosa itu enak. Orang melepas dari perzinahan harus siap menderita. Lepas dari narkoba, dari judi, dari alkohol, harus mau menderita secara fisik, maka dia stop berbuat dosa. Semua, nggak apa-apa. Serius saudara. Nah, maka itu tanpa penderitaan, aniaya, dan sengsara, saudara dan saya nggak bisa kenal kebenaran. Dan itu yang dialami oleh Paulus, dialami oleh saudara kita. Saudara, kita nggak akan bisa berjaya firman Tuhan seperti ini kalau di abad-abad yang lalu tidak ada saudara kita yang mau jadi martir. Ingat sejarah, mereka dibakar hidup-hidup di sebuah tiang, diikat. Kalau bayangkan itu saudara, Wycliffe, John Huss, banyak lagi. Saudara kita di daerah-daerah komunis, daerah-daerah yang anti Injil, di Jepang, di Korea. Waktu Injil pertama kali masuk, ngeri saudara.
Mereka mengalami siksaan yang luar biasa. Kalau tidak ada mereka, Injil nggak akan sejaya sekarang ini. Maka itu iblis berusaha menyelewengkan gereja dengan khotbah-khotbah menghindari salib. Tapi sibuk dengan khotbah-khotbah kemakmuran, diberkati, sukses. Luar biasa. Kalau saudara dan saya mau menjadi pelaku Injil, menjadi Injil yang hidup, maka dunia akan mengenal Tuhan Yesus itu. Siap atau tidak? Ya harus siap. Karena ini jalannya yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Jadi luar biasa bukan? Dahsyat betul kalau ini terjadi dalam hidup kita. Oke, siap lanjut untuk belajar tentang kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siap ya? Oke, kita buka ayat ini. Yeskiel pasal 47. Yeskiel pasal 47. Ada suatu hal yang luar biasa di pasal ini untuk kita percaya. Ya, terima kasih James, anak saya yang di Halmahera ini. Apa kabar kalian? Ya. Yesaya sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu. Ada air yang keluar dari ambang pintu. Oke. Dan mengalir menuju ke timur. Luar biasa. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Samping kanan. Siapa di samping kanan Bapa di surga? Tuhan Yesus. Oke. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara. Tadi sebelah selatan itu mezbah. Sekarang ke utara. Dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sampai luar ini ya saudara. Sungguh air itu membuah dari sebelah selatan. Papa terima kasih. Ingat kita masih pada topik mengenal kebenaran. Saya ulangi kalimat terakhir ayat 2. Sungguh air itu membuah keluar dengan deras sekali dari sebelah selatan. Ada siapa di sebelah selatan? Kita kembali ke ayat 1 bagian terakhir. Dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Keren ya saudara? Sebelah selatan mezbah. Berarti mezbahnya itu ada di bagian selatan. Ya. Luar biasa. Lalu apa hubungannya? Air itu membual ayat 2 bagian terakhir dari sebelah selatan. Oke. Kita semua masih ingat bukan?
Apa? Ya, masih ingat? Apa bangunan yang satu-satunya paling kudus dan paling sakral dan disebut tempat Tuhan hadir? Dan itu korban mezbah. Saudara mendengar kata mezbah, maka saudara dan saya harus apa? Siap dikorbankan di mezbah itu. Walaupun ada mezbah dupa, ada mezbah korban bakaran, ya tapi namanya mezbah itu pasti bicara soal persembahan korban. Nah, kembali lagi yang dialami Paulus tadi. Jadi kalau tidak ada penderitaan, penganiayaan dan sengsara dalam hidup kita, maka ibadah hidup kita nggak akan ketemu mezbah. Dan kalau nggak ada mezbah, berarti nggak ada air yang membual. Nah, air itulah yang dicari oleh semua orang di dunia ini. Karena sampai hari ini nggak ada orang yang nggak membutuhkan air dalam hidupnya. Betul tidak, saudara? Dan ini luar biasa. Oh, terima kasih Tuhan. Maka itu kalau kita nggak mengenal kebenaran itu, orang-orang lain di sekitar kita tidak akan pernah bisa menikmati hidup Yesus kebenaran itu lewat kita. Maka itu ketika datang banyak hal yang memproses kita, menghancurkan kita, melembutkan hidup kita, senyum. Karena hasilnya mezbah itu jadi bagian kita. Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup dan yang berkenan dan yang sempurna kepada Tuhan. Mezbah. Maka air itu membual dan orang pasti akan datang mencari air itu. Jadi saudara, jauh lebih baik saudara dan saya merapatkan diri kepada penderitaan, kesulitan, aniaya daripada merapatkan diri kepada kesuksesan yang membuat kita otomatis akan rajin berbuat dosa di dalam kesuksesan atau zona nyaman itu. Nah, iblis itu paling takut mengganggu. Ya, iblis itu paling takut mengganggu. Kalau saudara dan saya suka dengan penderitaan, bersahabat dengan kesengsaraan, dan hobinya menikmati aniaya, iblis gak akan ganggu kita. Karena semua yang dibuat oleh iblis sebagai dosa itu enak. Tolong catat, gak ada dosa yang gak enak. Semua dosa itu enak. Perhatikan ini. Nah, untuk melawan yang tidak enak, untuk yang melawan yang enak, maka kita harus menikmati yang tidak enak. Puji Tuhan, anak saya dari Philadelphia ngikutin. Nah, begitu setan tahu saudara dan saya suka yang tidak enak, maka setan akan menjauhi kita. Nah, untuk mencapai itu, mezbah. Dan hari ini Indonesia hari libur nasional karena hari raya kurban. Saudara dan saya harus jadi tumbalnya, jadi korbannya itu di atas mezbah. Nah, maka itu kalau kita belum mengenal sang benar, saya pakai istilah Sanskerta, sang benar, maka kita pasti takut. Kalau mendengar kata penderitaan, aniaya, terus sengsara, Nah, itu Kristen anak-anak. Tapi kalau saudara dan saya sudah dewasa dan rindu hal-hal yang dalam dan hal-hal yang luar biasa, maka saudara dan saya tidak akan takut dengan namanya sengsara, penderitaan, dan aniaya. Seperti yang Paulus alami.
Maka itu mezbah itu tidak boleh kita hindari dalam hidup kita. Karena di itulah sengsara itu terjadi. Kita dibantai, kita dikorbankan. Supaya air hidup itu membual dari sebelah selatan tempat mezbah itu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Maka itu kalau baru difitnah, dijelek-jelekan, dituduh, asal kita nggak berbuat loh, ya jangan ditanggapi. Maaf ya maaf. Saya punya konsep ini. Amin, benar. Ya anak saya Rudi ini. Betul. Dengar ya, saya punya istilah ini. Wajar nggak? Maaf. Ini contoh yang nggak baik. Tapi saya harus ngomong. Tiba-tiba kita berkata, babi kau. Maaf. Anjing kau. Ini maaf. Secara wajar, orang itu pasti marah. Tapi salah. Loh, masa dibilang binatang kaki 4 tidak boleh marah? Enggak boleh. Loh kok bisa? Dengar ya, ternyata banyak orang yang belum punya hikmat ini. Kalau kita ini orang, bukan yang 2 ekor tadi. Terus ada orang mengatakan kita yang salah satu dari 2 ekor tadi. Terus kita marah. Kita tersinggung, kita naik pitam. Ya berarti saudara ya dia itu tadi. Kalau kita sadar kita orang, terus dia ngomong binatang tadi kaki 4. Harusnya kita senyum. Loh karena kita bukan salah satu dari 2 ekor tadi. Betul tidak? Ayo ngaku. Nah di sini kelihatan masih banyak orang bodoh di dunia. Disebut yang binatang kaki 4 kok kita marah. Kita memang bukan dia. Betul enggak? Nah ini gobloknya kita. Murid-murid Tuhan Yesus. Maaf. Ayo bertobat hari ini. Ini yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup kita. Oh saudara. Tuhan Yesus seringkali berkata murid gak lebih dari gurunya. Guru kita mengalami aniaya. Mengalami penderitaan begitu rupa. Yesaya 53. Dan difilmkan oleh Mel Gibson. Passion of Christ. Ngeri. Nah. Maka sampai di sini kesimpulannya. Bergaulah. Maaf. Oh, kok tadi mati ini memonya, nggak apa-apa deh ya, maaf. Bergaulah dengan aniaya, penderitaan, dan sengsara. Maka kalau saudara dan saya bisa bergaul di aniaya, di sengsara, dan di penderitaan, maka kita sudah menyatu dengan Tuhan Yesus. Keren nggak? Keren. Jelas ya, ayo mulai hari ini kita seperti itu. Nah ini salah satu cara kita mengenal kebenaran itu. Amin. Terima kasih Tuhan. Untuk konsep yang luar biasa ini, kita boleh mengenal kebenaran itu. Oh seru saudara, seru. Kalau kita bisa mengenal kebenaran. Dan makin hari makin kenal. Sampai satu titik kita sudah menyatu dengan dia. Siapa yang pernah baca 1 Korintus 7? Menemukan kata-kata yang membingungkan saya. Pertama kali saya belajar. Saudara baca nanti 1 Korintus 7. 1 pasal itu. Saya belum pernah hitung sih. Tapi cukup banyak. Berapa kali. Aku berkata. Terus kalimat berikut ada koma. Atau ada garis miring. Garis datar. Bukan aku. Tapi ini Tuhan. Nulis lagi Paulus. Berapa ayat kemudian dia ngomong.
Tuhan mengatakan, maaf bukan Tuhan, tapi aku. Nah pertama saya belajar ayat itu, saya pikir ini Paulusnya kok pelin-pelan bener sih. Dia ngomong aku, tapi salah Tuhan. Dia nulis Tuhan, tapi salah, ini aku. Satu hari jawabannya, ini luar biasa. Karena figur yang paling jelas, yang sudah menyerupai Yesus Kristus Tuhan di perjanjian baru, jelas, saudara kita Rasul Paulus. Luar biasa. Nah, ketika dia ngomong pada jemaat orang Korintus, sebab jemaat Korintus dikenal sebagai jemaat anak-anak yang sering ribut, berantem, perpecahan terjadi, itu jemaat Korintus. Karena mereka masih jemaat anak-anak. Maka Paulus selalu ngomong harus hati-hati. Aduh, ini Tuhan atau aku ya? Ini aku atau Tuhan ya? Saudara, karena dia sudah menyatu dengan Yesus Tuhan. Dan Tuhan Yesus sudah menyatu dengan dia. Sampai dia seringkali rancu. Ini aku atau Yesus ya? Ini Tuhan Yesus atau aku ya? Luar biasa nggak hidup seperti itu. Maka itu kalau saudara sudah mengenal kebenaran, maka saudara dan kebenaran itu menyatu. Maka kita nggak akan pusing-pusing lagi. Ayo kita mengejar prinsip itu. Katakan amin. Kita mengejar prinsip kebenaran itu. Harus ada dalam hidup kita. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Betapa indahnya saudara, kalau konsep kebenaran itu seperti itu menyatu dengan kita. Sampai kita sendiri bingung, ini aku atau Tuhan Yesus ya sekarang ini. Hebat enggak? Ayo kita berlomba-lomba ke arah sana. Jadi nanti klimaksnya, kalau saudara dan saya sudah mengenal kebenaran itu, maka dia dengan kita menyatu, kita dengan dia dengan kita menyatu. Berarti cara dia berpikir, itu cara kita berpikir. Apa yang kita lihat, itu yang dia lihat. Apa yang dia dengar, itu yang kita dengar. Apa yang dia katakan, itu yang kita katakan. Dan seterusnya. Kita berbuat apa saja, sudah ya Yesus yang berbuat atas hidup kita. Ayolah kita kejar sampai ke situ. Maka itu jangan yang enteng-enteng dalam hidup kita. Serius loh saudara. Betapa Tuhan rindu. Air itu membuah dari arah selatan. Dari arah mesbah itu. Dan terus begitu. Masih Yeskiel 47. Ya. Ternyata ada urut-urutan secara jasmani. Ayat 3. Yeskiel 47 ya. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai pergelangan kaki, sampai mata kaki. 1000 hasta loh panjangnya. Oke. Mata kaki itu kekuatan kita. Betul enggak? Ya, kekuatan kita. Yang latihan bela diri tahu. Betis boleh sekaki gajah, misalnya gede. Paha juga kuat. Tapi kalau mata kakinya pernah, ngerti nggak maksud ini? Nggak ada gunanya. Betis paha sekuat apa, segede apa. Karena tumpuannya pada mata kaki. 1000 hasta pertama setelah air itu mengalir keluar dari ambang pintu bait suci. Dari selatan mesbah itu. Maka yang ditaklukkan pertama kali
Masih ingat istilah bertekuk lutut? Menyerah. Setelah kekuatan kita serahkan kepada Tuhan, maka saudara dan saya harus sampai kepada titik surrender, menyerah. Lutut kita ditaklukkan. Ya udah, ikuti saja. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Ada banyak istilah, ada banyak kebenaran kita belajar. Pinggang. Masih ingat Efesus 6, berikatkan pinggang. Hanya ikat pinggang kebenaran. Nah, kata pinggang itu artinya juga bagian perut. Ya. Bagian tubuh kita, bagian tengah. Kita taklukkan betul kita ini kepada Tuhan Yesus. Harus. Maka itu dalam melayani Tuhan dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan, jangan ada urusan-urusan perut yang mengganggu. Jangan. Setan paling suka mengganggu perut kita karena bicara makanan. Masih ingat hari Rabu kemarin kita belajar setan itu selalu cari orang lapar. Di mana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Ini keren sekali saudara. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Nah saudara, salah satu bukti bahwa kita sudah mengenal kebenaran dan menyatu dengan kebenaran itu, maka saudara dan saya tidak punya kekuatan lagi untuk mengatur diri sendiri, tetapi kita harus tenggelam di sungai itu dan kita ditaklukkan seluruh hidup kita total, nggak bisa jalan lagi, harus ikut arus itu. Ini luar biasa. Maka itu konsep ini harus kita miliki. Ayo sampai hari ini. Bagaimana? Tadi pagi saudara, ada seorang dari Surabaya telepon saya 1 jam 21 menit. Hanya bicara masalah uang. Kenapa sulit menaklukkan? Nah, saya bilang nggak cuma kamu. Pendeta saja sulit menaklukkan uang. Maka itu kalau uang tidak kita taklukkan, berarti uang yang menaklukkan kita. Nah, satu-satunya penyebab orang tidak bisa menaklukkan uang, dia itu masih hidup, kedagingannya masih ada. Tidak rela dikorbankan dan jadi korban supaya orang lain diselamatkan. Ini yang kita harus kenal. Mau nggak jadi korban? Dia harus mau. Karena gurunya sudah jadi korban. Supaya orang lain diselamatkan. Kita sudah belajar loh berapa waktu yang lalu. Bedanya Yohanes 3 ayat 16 dengan 1 Yohanes 3 ayat 16. Nah kalau saudara dan saya harus itu mengalami menjadi korban. Oh luar biasa. Jangan takut dulu, jangan takut. Itu indah kok. Betul ya? Kalau kita mau menjadi korban. Supaya orang lain diselamatkan. Itu kemauan Tuhan atas kehidupan kita. Jadi senang loh saudara hidup seperti itu. Ya, sebentar saya cari ayat ini. Karena tanpa kebenaran ini, maka kita tidak akan mengalami luar biasa. Oke ya, sebentar. Kitab Filipi
Ya, pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga. Ayat 17. Ini dampaknya kalau kita sudah mengenal siapa kebenaran itu. Saudara-saudara.